adik-adik. Shalom. Sapa adik-adik sekali lagi. Shalom adik-adik. Puji Shalom. nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dikumpulkan untuk memuji Tuhan. Meskipun masih secara online, kakak percaya kita semua tetap dalam sukacita Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan, kakak undang adik-adik semua untuk boleh duduk yang rapi. Adik-adik boleh lipat tangan. Adik-adik boleh tutup mata. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan sudah pelihara kita sepanjang malam kita tidur. Dan kita boleh bangun. Kita masih boleh punya orang tua. Kita boleh punya kakak adik. Itu semua bukan karena kuat kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kita mau sambut minggu yang baru dengan penyertaan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangan, untuk tutup mata. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan kesatuan hati kami Bapa. Meskipun Tuhan, kami tidak di dalam satu tempat bersama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan
Roh-Mu Tuhan akan turun ke atas kami, roh setiap puji-pujian Tuhan, roh penyembahan akan Kau curahkan ke tengah-tengah kami Tuhan. Bapa yang baik, biar Engkau yang memberkati pujian kami, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biar setiap roh yang bukan berasal daripada-Mu, roh yang mencoba mencuri konsentrasi kami, roh yang mau mencuri sukacita kami Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, hanya ada roh yang daripada-Mu Tuhan turun ke atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Kakakmu sapa adik-adik sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Kakakmu sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Boleh tos dulu kanan kirinya kalau ada papa mamanya. Kalau ada adik kakaknya, boleh tos dulu semuanya. Kita mau kerja di ladangnya Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, jangan lelah. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita udah bekerja di ladangnya Tuhan. Sekarang kita mau terbang bersama Tuhan. Kita angkat lagu Bukan Terbang.
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan bagian yang terbaik. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kakak kasih waktu adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian Ku Kan Terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangan, untuk tutup mata. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami Bapa sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan yang kami punya Tuhan. Biar Engkau yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami Bapa, supaya persembahan kami layak di hadapan-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kakak undang adik-adik semua boleh silakan duduk kembali.
kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Gak ada lagi adik-adik yang ngobrol. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau menyembah Dia. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Mau katakan haleluya. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, yes, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Dia. haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami tinggikan Kau Yesus, tak usah kami ragu karena Kau beserta kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami agungkan Kau Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Oh Yesus, namamu besar termulia Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus, haleluya, haleluya. Terimalah segala pujian hormat bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau sungguh baik Bapa dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu, kami tak pernah luput dari pandangan-Mu Bapa. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Shalom adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kami diberi kesempatan dengar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, untuk kami memahami akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau adalah sahabat buat kami, Tuhan yang selalu menjawab setiap doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini masih ingat akan firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka tinggal di mana ya adik-adik? Ya, mereka tinggal di Betania. Hari ini kita mau melihat lagi tentang keluarga ini. Ada sesuatu yang sangat tidak enak terjadi pada keluarga tersebut. Mari kita saksikan film tersebut. Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana dia kamu baringkan? Tuhan, datang dan lihatlah.
Lihat betapa ia mengasihi Lazarus. Ia dapat mencari ikan yang buta. Kenapa dia membiarkan Lazarus mati? Angkatlah batu itu. Tuhan, Kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya, tetapi membangkitkan orang mati, itu sungguh-sungguh mustahil. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena mendengar aku. Aku tahu engkau selalu mendengarku. Aku mengatakannya agar mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Ada mumi! Itu bukan mumi, Gizmo. Itu Lazarus. Yesus baru saja membangkitkannya. Mustahil! Tidak mustahil. Itu mujizat. Buka ikatannya dan biarkan ia pergi. Kaulah nabi itu. Ia yang membuat mujizat seperti ini benar-benar Mesias. Mereka melaporkan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Orang ini melakukan banyak mujizat. Jika kita tidak hentikan dia sekarang, Jika dia kita biarkan, setiap orang akan percaya kepadanya dan Roma akan merampas negeri kita. Kalian tidak tahu apa-apa. Tidakkah kalian sadar bahwa lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa dibinasakan? Sejak saat itu, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Firman Tuhan dari film tadi itu menceritakan betapa sedihnya Maria dan Marta. Kenapa? Karena Lazarus sakit dan meninggal. Maria sudah menceritakan kepada Tuhan Yesus, sudah memberi kabar bahwa Lazarus sahabatmu itu meninggal dunia, sakit dan meninggal dunia. Dan dikatakan Tuhan Yesus berkata tidak langsung datang adik-adik. Kenapa ya adik-adik? Tuhan Yesus tidak langsung datang. Pasti kalau Tuhan Yesus datang, Lazarus tidak akan mati. Ya, Lazarus pasti sudah sehat kembali. Karena apa? Kan Tuhan Yesus sayang sekali loh sama Lazarus. Tapi kenapa Lazarus Tuhan Yesus dengar, tapi Tuhan Yesus tidak langsung datang kepada Lazarus? Karena apa? Di dalam Yohanes 11 ayat keempat, penderitaan Lazarus membawa kita untuk memahami apa adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Adik-adik tahu gak apa sih kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu adalah kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Nah adik-adik lihat di gambar ini.
Tuhan sanggup berkata, jadilah, maka jadilah terang, jadilah gelap, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah laut, jadilah daratan, semua dikatakan jadilah. Maka terjadi. Itu kemuliaan Tuhan. Ya, adik-adik bisa merasakan, bisa menghirup udara hari ini tidak sakit, itu kemuliaan Tuhan. Ya, betapa besar. Nah, adik-adik ketika panas terik, tiba-tiba adik-adik Tuhan kasih hujan. Siapa yang bisa ceritain hujan? Gak ada satupun, hanya Tuhan. Itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita belajar dari penderitaan Lazarus bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaan kapanpun. Bukan berdasarkan kondisi adik-adik, bukan berdasarkan karena sahabat, atau karena dekat, atau karena dia baik, maka Tuhan menjawab. Tidak adik-adik, kebaikan Tuhan bukan berdasarkan akan kebaikan kita, tapi kemuliaan Tuhan itu berdasarkan kasih karunia Tuhan atas kita. Adik-adik, betapa besarnya kemuliaan Tuhan. Dia sanggup. Bahkan dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya betapa luar biasanya manusia, adik-adik di rumah itu di mata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sengaja adik-adik, ya, sengaja. Kadang-kadang ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesulitan, seolah-olah kok Tuhan Yesus gak ada ya? Kok saya kan udah berdoa, saya kan sudah berbuat baik, tapi kenapa ya tidak ada pertolongan Tuhan? Ingat adik-adik, Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan dengan cara adik-adik datang kepada Dia. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak segera datang untuk menolong Lazarus? Karena apa adik-adik? Dalam Yohanes 11 ayat yang kelima dikatakan supaya apa? Supaya apa adik-adik? Supaya kita belajar percaya. Setelah adik-adik sadar betapa besar kemuliaan Tuhan, maka adik-adik bisa belajar percaya. Adik-adik, ketika adik-adik kesulitan belajar, atau adik-adik tidak punya uang untuk sekolah, atau sekarang orang tua kalian mungkin kesulitan akan keuangan, atau adik-adik kok badan saya suka sakit ya Tuhan, kok saya lemes ya Tuhan, atau kok saya kebanjiran Tuhan. Nah, berapa minggu yang lalu ada teman-teman kalian yang kebanjiran, tapi bukan menjadikan kalian bersungut-sungut. Ah, apaan? Sudah berdoa, sudah ini kebanjiran lagi. Atau, waduh, saya tetap kok begini. Adik-adik, ketika kita mengingat akan kemuliaan Tuhan, kita tahu Tuhan bukan berdasarkan kebaikan kita, tapi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan pada kita, maka kita belajar percaya. Percaya. Tuhan, hari ini aku tidak punya apa-apa, berdoa, percaya Tuhan akan memberikannya. Adik-adik, betapa luar biasanya ketika orang yang mengandalkan Tuhan, ketika belajar percaya, maka mukjizat terjadi. Adik-adik, waktu berapa yang lalu ada teman adik-adik, dia bilang ke kakak, kakak tolong doain ya supaya saya bisa masuk sekolah ini, karena sekolah ini sulit, saya kurang bisa bahasa Inggris. Terus kakak bilang, kamu percaya enggak? Kamu sudah belajar? Sudah. Kamu sudah berdoa? Sudah. Percaya enggak kamu dapat? Kenapa ya? Kok iya, antara percaya dan tidak. Kenapa? Karena semenurut kekuatannya saya, kayaknya saya nggak bisa. Tapi kalau melihat Tuhan yang besar,
Saya bisa. Jadi kamu pilih yang mana? Saya pilih Tuhan Yesus aja. Jadilah sesuai imanmu. Nah, apa yang adik-adik akhirnya dapatkan? Ternyata adik-adik benar. Dia mendapatkan jawaban doa dan dia bisa masuk sekolah tersebut. Ya, tanpa adik-adik, tanpa dia syaratnya itu kalau orang-orang di luar sana syaratnya harus pakai uang adik-adik. Ya, harus pakai uang dengan jumlah yang besar. Dia nggak punya uang. Tapi karena dia belajar percaya, maka mukjizat terjadi. Adik-adik kalau belajar percaya namanya belajar. Berarti langsung percaya nggak? Langsung nggak? Ada proses. Di tengah-tengah tersebut ada pergumulan. Tapi Tuhan, aku mau percaya Tuhan berkuasa, Tuhan punya kemuliaan yang akan dinyatakan, aku mau mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memberikan mukjizat. Dari film tadi, Lazarus dibangkitkan. Karena apa? Tuhan mau menyatakan mukjizat. Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Nah, di dalam hari ini kita mau menegaskan pergumulan adik-adik, persoalan adik-adik, atau hal-hal yang sulit yang terjadi pada adik-adik. Ingat, Tuhan mau menyatakan kemuliaan dan Tuhan mau membawa kita belajar percaya. Ya, jangan bersungut-sungut adik-adik ketika ada persoalan, ketika ada masalah. Yang pertama kita lakukan adalah, oh iya, kakak bilang Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan Tuhan mau mengajarkan aku percaya. Aku mau percaya Tuhan, aku mau berdoa Tuhan yang menolong aku. Nah, sekarang ayat hafalan kita di Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40. Jikalau engkau, sebut nama adik-adik. Jikalau Wanti percaya, Wanti akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sebut adik-adik nama adik-adik. Di dalam Yohanes 11 ayat 40. Jikalau adik-adik percaya, adik-adik akan melihat kemuliaan Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Dengan sikap adik-adik, ketika adik-adik dalam masalah, 1, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. 2, Tuhan mau mengajarkan kita percaya. Jadi jangan menjadi anak-anak yang cepat putus asa, jangan cepat menjadi anak-anak yang pemarah, jangan cepat juga yang menjadi anak-anak yang bersungut-sungut, tapi apa? Bersyukurlah bahwa Tuhan selalu ada buat adik-adik. Amin adik-adik. Ingat selalu Yohanes 11 ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih engkau tidak seketika untuk menjawab doa kami. Engkau tidak bersegera untuk menjawab sebuah persoalan kami. Engkau mau menuntun kami melewati itu semua dan kami menang bersama dengan engkau. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau selalu menjadi sahabat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami mengalami masalah, kalau Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan, kami mau belajar percaya selalu kepadamu. Tuhan menjawab doa, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik ingat selalu
Tuhan akan menyatakan kebolehan adik-adik di dalam hidup adik-adik semua. Kedua, adik-adik selalu belajar percaya. Andalkan Tuhan dalam hidup adik-adik. Mukjizat terjadi. Salam sehat buat adik-adik. Selamat hari Minggu. Selalu diberkati di rumah adik-adik semua. Shalom.